Shalom Jeremiah Generation. Shalom. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
sama menyerukan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Tuhan udah kasih kami kesehatan. Makasih kalau buat hari ini Tuhan, kalau Tuhan udah boleh kasih kami nafas yang baik. Biar hari ini Tuhan kami mau nyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami mau dengar firman-Mu Tuhan, biar kami mau sembah Engkau Tuhan. Jiwaku merindukan Yesus.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan menyertai setiap kami. Kami percaya pengurapan Tuhan terus ada buat setiap kami. Biar lewat firman Tuhan sharing hari ini Bapak, Tuhan berbicara buat setiap kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan kami percaya Tuhan, segala sesuatunya dalam tangan Tuhan sepenuhnya, biar lewat firman hari ini Tuhan yang ambil alih pikiran kami, Tuhan ambil alih hati kami, Tuhan Yesus, hidup kami Bapa, biar kami mau serahin dalam tangan Tuhan, biar apa yang di-sharingin hari ini Tuhan menjadi berkat buat setiap kami, biar Tuhan sendiri yang berbicara sama setiap kami, Bapak menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, tutup buku sembilan kuasa dari Yesus Kristus. Makasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, shalom GC AKR. Udah lama kita gak ketemu ya. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Yudit, Kak Yudit dari Bandung. Jadi dulu sebelum COVID tuh sering ya beberapa kali ke GC AKR, dan setelah COVID ini kita bisa bertemu lagi, tapi di media sosial, di YouTube. Tapi gak apa-apa, karena kita percaya Tuhan itu tetap bekerja meskipun lewat online. Bahkan kan Tuhan bilang gini kan, Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, benar gak sih? Jadi dengan cara apa lagi sih Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi? Hanya dengan lewat media online, dengan media sosial, lewat YouTube, lewat apapun, sekarang TikTok gitu kan. Sekarang udah bisa sampai ke ujung-ujung bumi. Bahkan kita mau ketemu teman yang di luar negeri tinggal Zoom gitu kan, tinggal video call gitu, dan semudah itu. Jadi dimanapun kita berada, kalian berada, mau kakak di Bandung gitu, kalian di Jakarta, tapi percayalah kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Oke, hari ini kakak diminta sharing, dan hari ini kakak mau sharing tentang, kakak kasih judul deh, judulnya di ujung tanduk gitu kan, di ujung tanduk, di ujung banget gitu kan, udah mau mentok nih gitu. Jadi judulnya ujung tanduk. Oke, teman-teman pernah gak sih ngerasa kalau kita tuh ada masalah atau kita punya beban gitu kan, atau mungkin gini ya, susah ekonomi, terus kok kayak nggak ada pertolongan Tuhan gitu kan, terus mungkin gini ya, di masa-masa COVID ini banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan, benar nggak sih? Banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan, banyak banget muncul masalah ini itu, dan akhirnya susah ekonomi, kesusahan ekonomi, dan akhirnya kerjaan atau misalnya mungkin studi kalian harus lewat online dan segala macam, dan bahkan akhirnya timbullah masalah demi masalah gitu, dan membuat kita akhirnya Tuhan di mana sih? Pertolongan Tuhan di mana sih? Mungkin atau teman-teman keluarga kalian jadi ribut terus gitu kan, mau papa kalian ribut, dan kalian ngerasa kenapa sih hidup gini-gini aja gitu kan? Gue lagi butuh sesuatu, gue lagi butuh jalan keluar, tapi kok Tuhan gak ada. Bahkan mungkin kalian merasa hidup kalian tuh udah di ujung banget, di ujung jurang gitu kan. Ngerasa, duh Tuhan bentar lagi gue jatuh nih. Kalau Tuhan gak tolong gue bakal jatuh gitu kan. Nah teman-teman, karena hari ini temanya tentang, judulnya tentang di ujung tanduk. Apa nih mau kakak bahas hari ini? Teman-teman, biasanya pertolongan Tuhan itu kalau kita udah ngerasa di ujung tanduk banget, biasanya pertolongan Tuhan itu ada waktu kita berasa di ujung tanduk. Waktu berasa kita gini, udahlah gue hampir nyerah, gue udah gak tau lagi, atau mungkin besok deadline-nya, atau mungkin kita besok harus bayar kuliah, kita gak ada uangnya. Biasanya teman-teman, pertolongan Tuhan itu ada di sana. Biasanya pertolongan Tuhan selalu ada ketika kita lagi genting-gentingnya butuh, Tuhan itu ada di sana. Nah, teman-teman, di masa-masa seperti ini, di masa-masa COVID ini, apa sih hal yang paling kita inginin gitu kan? Ya banyak sih, A sampai Z kita pengen banget gitu kan. Kita pengen dari A sampai Z. Tapi yang semua orang inginin adalah mujizat Tuhan. Setuju gak sih? Mujizat Tuhan buat COVID berhenti gitu kan. Mujizat Tuhan buat segala hal di hidup kalian. Mungkin masalah keluarga kalian, mungkin masalah keuangan kalian, mungkin masalah pertemanan kalian, studi kalian, apapun itu. Kalian butuh mujizat Tuhan. Kalian butuh jawaban Tuhan. Kalian butuh mungkin mendengar suara Tuhan. Butuh sesuatu yang meyakinkan kalian kalau masalah gua tuh bisa terpecahkan. Benar gak sih teman-teman? Nah,
ini yang kakak mau sharing sama kalian karena kakak rasain banget pertolongan Tuhan di masa-masa COVID gitu kan. Pertolongan Tuhan di masa kakak waktu bener-bener COVID itu, pekerjaan kakak itu hilang gitu kan, bener-bener nol banget dan nggak ada pemasukan. Kakak tuh nggak kerja ke orang, tapi kakak itu adalah usaha sendiri gitu kan. Kebayang nggak sih usaha sendiri? Kakak tuh punya tour travel, dan tour travel ini adalah salah satu pekerjaan yang paling mati gitu kan, kutip mati di masa-masa COVID ini, karena kan penerbangan keluar juga susah buat wisatawan gitu kan, dari luar ke Indo juga susah gitu, ngeri juga gitu kan. Jadi mati, dan kakak merasakan pertolongan Tuhan selama masa COVID, PSBB kemarin tahun lalu gitu kan. Tuhan itu menyertai banget, Tuhan tuh menyediakan banget dengan memberikan ide-ide usaha yang wow banget gitu kan buat kakak. Nah, ini kakak ceritain dulu lah ya sebelum masuk ke materinya. Jadi kakak itu kan kehilangan kerjaan ini. Kakak tuh ada tour travel dan make up gitu kan. Kakak itu MUA gitu ya. Si tour travel ini mati dan MUA pun sama gitu kan, kutip mati. Dan nol banget, nggak ada satupun pemasukan, sedangkan pengeluaran harus terus makan gitu kan. Kakak tuh suka banget masak, terus tiba-tiba entah gimana caranya kakak tuh bikin sambal gitu kan, bikin sambal mereknya Barbara, dan si sambal ini tuh termasuk sambal yang lumayan booming di hari-hari itu, sampai bisa banyak reseller keluar kota, reseller keluar pulau, dan akhirnya di masa-masa seperti itu Tuhan tuh sangat menyediakan. Nah teman-teman, kapan Tuhan menyediakan itu? Kapan Tuhan memberikan ide itu? Ketika di ujung tanduk banget kakak tuh ngerasa, Tuhan ini gimana? Banyak banget kebutuhan, gak mungkin kalau Tuhan gak menyediakan. Ternyata Tuhan memberikan ide itu tepat pada waktunya. Nah teman-teman, kakak nggak tahu apa yang kalian rasain, mujizat apa yang kalian butuhkan di masa-masa seperti ini. Tapi teman-teman semua, ada beberapa hal, 2 hal sih, kakak mau bahas 2 hal aja yang menghambat mujizat Tuhan terjadi di hidup kalian. Apa sih 2 hal yang menghambat ini? Yang pertama itu rasa takut. Ketakutan itu akan menghambat mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena waktu kamu takut, yang kalian pikirkan adalah ketakutan, aduh ini gak mungkin terjadi nih, aduh gue takut banget nih nanti gak bisa bayar kuliah, gue takut banget nih papa mama gue cerai, gue takut, banyak banget ketakutan di pikiran kalian, yang akhirnya kalian gak pikirin apa yang bisa Tuhan kerjakan di hidup kalian. Yang pertama itu ya. Yang kedua, apa sih yang menghambat mujizat Tuhan terjadi? Yang kedua itu kurang percaya. Guys, bukan gak percaya ya, tapi kurang percaya. Gini, kalau nggak percaya mungkin kalian bisa mikir, Tuhan mah gak akan lakuin mujizat deh. Tapi kan kita banyaknya banyak di antara kita percaya kok sama Tuhan. Tapi masalahnya gini, hati kita percaya nggak? Di kitab gini nih, waktu sebentar kakak lihat dulu. Waktu murid-murid itu di dalam perahu, murid-murid Yesus. Terus tiba-tiba tuh ada angin ribut yang ngamuk di danau gitu kan. Terus murid-muridnya gini, bangunin Yesus, terus dia bilang, Tuhan tolonglah kita binasa gitu kan. Terus Tuhan tuh berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Teman-teman, Tuhan gak bilang kenapa kamu takut, kamu yang gak percaya. Tuhan tuh tahu mereka itu percaya Yesus Tuhan, tapi mereka kurang percaya segitunya banget kalau Tuhan itu bisa lakuin hal yang dahsyat banget buat mereka. Ya, ending ceritanya kalian tahu, Tuhan menghentikan badai itu, angin ribut itu reda intinya gitu kan. Tapi teman-teman, ternyata 2 hal ini menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita takut, kalau kita kurang percaya, kamu tuh sedang menghambat mujizat Tuhan terjadi di hidup kalian. Teman-teman, apa sih harus kita lakuin? Waktu ada masalah, waktu ada badai menerpa hidup kita, waktu kita ngerasa Tuhan, gue udah gak punya jalan keluar nih, gue udah mentok banget nih, gue udah di ujung tanduk banget, gue udah mau jatuh bentar lagi nih, gue bakal hancur deh Tuhan. Teman-teman, yang pertama yang harus kita lakuin, jangan panik. Gini, kalau kita panik pasti kita takut. Kalau kita panik pasti kita pikirannya udah gak bener gitu kan. Kalau kita takut pasti kita udah kacau pikirannya, bener gak sih? Kalau kita udah takut, udah panik gitu kan, pasti langsung ngelakuin hal-hal yang gak masuk akal dan bener-bener kadang-kadang
hal yang gak harus dilakuin kita lakuin karena kita panik teman-teman. Kita ngelakuin banyak hal yang gak penting teman-teman. Waktu COVID ini ada, menurut kalian Tuhan panik gak sih? Ada COVID nih di dunia, terus Tuhan tuh panik. Wah COVID nih, harus gimana? Gak mungkin teman-teman. Tuhan tuh gak pernah panik untuk setiap masalah, setiap badai yang terjadi di dunia ini. Kenapa? Karena dia tahu dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan tuh gak pernah panik guys. Waktu Tuhan Yesus di atas perahu itu, Tuhan kan santai kan, nggak santai, tidur gitu kan. Terus murid-muridnya yang panik gitu kan. Muridnya panik, terus muridnya bangunin Yesus gitu kan. Dan dia bilang, mungkin dia panik banget si muridnya. Tuhan cuma bilang, kenapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Terus Tuhan akhirnya menghentikan badai. Guys, kenapa Tuhan itu nggak panik? Karena dia adalah Allah yang tahu kalau dirinya sanggup melakukan segala sesuatu. Teman-teman gini, kita anak Tuhan bukan? Kita anaknya Allah, setuju gak sih? Kita anak di atas raja, kita anak raja di atas segala raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Tuhan bisa lakukan mujizat Tuhan bisa lakukan mujizat di hidup kamu, lewat hidup kamu juga, amin. Masalahnya gini, kita panik. Karena kepanikan kita takut dan kita lakuin hal-hal yang gak masuk akal. Kita mikir Tuhan, kita curiga sama Tuhan, kita langsung mikir Tuhan itu jahat ya, Tuhan tuh gak mikirin gue ya, segala macam kita pikirin. Padahal teman-teman, Tuhan itu ya dia santai sih, ya dia karena dia Tuhan. Masalah kita anak Tuhan guys, kita anak Tuhan. Kalau kita anaknya, kalau Tuhan bisa lakuin mujizat, kita pun bisa lakuin itu teman-teman. Bahkan Tuhan sudah menyediakan mujizat buat kita. Amin. Yang kedua teman-teman, apa yang harus kita lakuin? Yang kedua, perhatikan kata-katamu. Kata-kata kita. Teman-teman, ini saya cuma bahas ayatnya dikit banget hari ini, di ayat yang sama di Matius 8 ayat 25. Ini tadi aku bacain. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Lebay gak sih gitu murid-muridnya? Kan maksudnya dia masih di atas perahu gitu kan, masih ada badai, dia belum jatuh, dia belum binasa. Tapi kata-kata dia apa coba? Tuhan tolonglah kita binasa. Dia belum binasa guys, belum binasa. Perhatikan kata-katamu guys, karena kata-katamu bisa membuat hidupmu menjadi ketakutan, bisa membuat apa yang kamu percaya jadi hilang cuman karena kata-katamu. Bener gak sih? Apa yang kamu ucapkan itu bakal terjadi. Di Matius 8 ayat 3 dikatakan gini, dari mulut-mulut bayi dan anak-anak menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan untuk melawan musuh-musuhmu. Jadi waktu kamu lagi sejak baby nih ya, Tuhan tuh udah kasih kekuatan sama kamu. Untuk apa? Untuk membungkamkan musuh. Membungkamkan musuh. Teman-teman, berarti lewat mulutmu itu keluar kuasa yang mengalir. Lewat mulutmu itu ada mujizat terjadi. So teman-teman, perhatikan kata-katamu. Waktu ada masalah datang, jangan mengeluh ke temen. Ya boleh mungkin curhat cerita, tapi jangan gini, aduh udah ini gue mati ini kayak gini nih. Wah udah nih keluarga gue pasti cerai nih, papa mama gue pasti cerai nih. Udah nih gue gak bisa lanjutin kuliah nih. Udah gue udah kacau segala macam. Kamu keluarkan kata-kata sumpah serapah segala macam. Teman-teman, perhatikan kata-katamu, apa yang kamu ucapkan itu yang akan terjadi. Sewaktu lagi ada masalah, apa yang harus kamu ucapkan? Aku percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Teman-teman, di ayatnya ada sebentar. Oke. Di Ayub 42 ayat 2 gini, di perikopnya ditulis gini, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ini ayat 2-nya ya, Ayub 42 ayat 2. Dia bilang gini, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Teman-teman, bisa gak sih waktu kita lagi dalam masalah, dalam ada badai, ucapkan ayat ini. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Teman-teman, hidup kita dalam tangan Tuhan, setuju gak sih? Masa depan kita dalam rencananya Tuhan. So sama sekali tidak ada yang gagal. Hidup kamu bukan produk yang gagal. Gue setelah dilahirin nih, harusnya gue gak hidup. Teman-teman, kamu ada di dunia ini, hidup sampai hari ini.
Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kamu. Lewat masalahmu, lewat masalah kalian, kamu akan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat banget lewat hidup kamu. Amin. Kakak rasain banget waktu lagi COVID kemarin tahun lalu nih, inget banget, dalam sebulan apa 2 bulan gitu, si produk sambal yang si launching itu tadi cuma open PO-nya pakai botol biasa gitu kan, nggak ada merek. Lama-lama jadi bikin merek gitu kan, dipakein segel, terus dikirim sampai keluar pulau gitu kan, sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi gitu kan, dan Jawa. Oh pokoknya banyak reseller gitu kan. Itu hal bener-bener Tuhan memberikan semuanya tepat pada waktunya. Udah di ujung tanduk, udah bingung sama keuangan karena nggak ada pemasukan, ternyata Tuhan bisa menyediakan dengan cara yang lain gitu teman-teman. Perhatikan kata-katamu. Kalau kamu bilang, aduh gue emang gak ada uang nih, gak akan sanggup nih gitu, itu akan terjadi teman-teman. Jadi yang pertama, apa yang kamu harus lakuin waktu kamu lagi dalam masalah, kamu lagi butuh mujizat Tuhan. Yang pertama, kamu jangan panik, tenang. Tuhan juga Bapak kamu lihat mungkin situasi kamu mungkin kutip mengerikan dan tragis mungkin ya, tapi Tuhan tuh gak pernah panik. Karena Tuhan tahu lewat kejadian yang kamu alami, ada rancangan Tuhan yang dahsyat buat hidup kamu. Oke, yang pertama jangan panik. Yang kedua, perhatikan kata-katamu. Yang ketiga, ini poin terakhir, percaya titik. Pakai titik ya, percaya titik. Kenapa? Karena yang Tuhan butuh itu cuma kata percaya. Kalau kamu sepercaya itu sama Tuhan, dengerin teman-teman, Tuhan akan lakuin hal yang kamu percaya. Ya kamu percayakan itu sama Tuhan. Waktu Tuhan tuh bukan waktunya kita. Kita udah percaya nih, Tuhan gue percaya banget besok Tuhan akan menyembuhkan. Aku percaya Tuhan besok akan menyediakan, akan menyelesaikan masalah. Tapi ternyata besok masih gini-gini aja. Mungkin besoknya masih gini dan kalian akhirnya lama-lama kecewa. Teman-teman percaya titik itu artinya gini. Aku percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di waktumu, di waktunya Tuhan. Amin teman-teman. Percaya titik, jangan kurang percaya. Kan banyak yang kurang percaya nih ya. Kalian percaya sama Tuhan, percaya. Tapi kurang percaya. Ayo teman-teman, percaya penuh sama Tuhan. Kita kalau udah punya pacar nih kan, sebel ya kalau kita gak dipercaya, bener gak? Kalau kita punya pacar, punya pasangan gitu kan, paling sebel kalau gak dipercaya, bener gak sih? Kalau lu gak percaya sih sama gue gitu kan, gue gak akan aneh-aneh juga gitu kan, gue gak akan selingkuh kok, gue gak akan macem-macem nih sama cowok atau sama cewek lain gitu kan. Karena kenapa? Dasarnya setiap manusia itu suka dipercaya, setuju gak sih? Atau mungkin kita lagi ngerjain tugas kelompok gitu kan, kita senang kalau kita dipercaya sama teman-teman kita, setuju gak sih? Apalagi Tuhan teman-teman. Kalau kita dipercaya aja kita bisa lakuin hal yang terbaik, gimana Tuhan? Waktu kita percaya penuh sama Tuhan, Tuhan dengan sekejap, wah dalam waktunya Tuhan ya, Tuhan bisa lakuin mujizat yang mungkin yang belum pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati. Teman-teman, sharingnya singkat hari ini, tapi kakak berdoa banget supaya sharing singkat ini menusuk menembus sampai ke hati kalian, sampai iman kalian bangkit, sampai roh kalian menyala kembali, sampai kalian bilang gini, Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tapi aku percaya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong aku percaya mujizat Tuhan masih ada. Amin teman-teman, jangan panik, perhatikan kata-katamu, percaya titik. Amin. Sekian sharing dari kakak, yuk teman-teman kita mau sama-sama berdoa. Buat teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada, mungkin di antara kalian ada yang ngerasa kamu lagi dalam masalah, kalian lagi ngerasa kesel dan marah gitu kan, kamu lagi ngerasa Tuhan tuh nggak sertain kalian. Tuhan di mana? Tuhan nggak tolong hidup aku, Tuhan nggak tolong keluarga aku. Tapi Tuhan ambil banyak hal dalam hidup aku selama COVID ini atau di sebelum-sebelumnya, atau kalian mungkin sampai hari ini marah sama Tuhan, mundur dari Tuhan karena kalian kurang percaya sama Tuhan. Teman-teman, kalau di antara kalian ada yang ngalamin hal seperti ini, boleh angkat tangannya yuk. Dimanapun kalian berada, dan tangan kiri di dada kalian. Mari teman-teman semuanya,
sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita berbahasa roh teman-teman. Kinalabaya syakaralabalabalabalabalabalaba. Kinalabaya syakaralabalabalabalabalabalabalabalabaya sidalabalabalabalabalaba. Kinalabaya syikinalabalabala. Tuhan, lihat setiap hati kami, Tuhan, lihat setiap tangan kami yang terangkat, Tuhan. Kami marah sama Engkau, Tuhan. Kami kecewa sama Engkau, Tuhan. Mungkin di antara kami, Tuhan, ada yang sakit hati, Tuhan. Ada yang kepahitan, Bapak. Kami dalam keadaan masalah, Tuhan. Dalam keluarga kami, ekonomi kami, Tuhan. Ini tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan. Kami mau serahkan setiap beban hidup kami, masalah kami dalam tangan Tuhan sepenuhnya, Bapak. Kami mau percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kalau Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, kalau Engkau Allah yang merancangkan hal yang baik untuk hidup kami, Tuhan Yesus. Tuhan, biar mulai hari ini, Tuhan, iman kami bangkit kembali, Tuhan. Roh kami menyala kembali dalam Tuhan, Bapak. Biar apa yang kami pikirkan, apa yang kami dengar, Tuhan, apa yang timbul dalam hati, Tuhan, semua daripada Tuhan, Bapak, semua yang terbaik, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya, Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mengadakan mujizat, Tuhan, tepat pada waktunya. Meskipun di ujung tanduk kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan tepat pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulihkan hati kami kembali, Tuhan. Pulihkan kami biar pakai kami kembali, biar kami menjadi saksi Tuhan kemanapun kami berada, Tuhan, menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang besar, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Makasih Bapak, biar firman yang ditaburkan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Makasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, semuanya yang percaya mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jeremia Generation. Nama aku Paula, Aku Aurel. dan kita ada di segmen Bisik Bincang Asik Jeremia Generation. Nah Ci, di segmen ini kita bakal ngomongin apa sih Ci? Jadi segmen bisik ini kita akan ngobrolin topik-topik yang hot di minggu itu. Nah jadi teman-teman, buat abis nonton firman Tuhan jangan langsung di-exit ya teman-teman YouTube-nya. Nonton dulu nih segmen ini sampai habis. Betul. Minggu ini kita mau ngomongin apa, Paula? Tunggu Ci. Sebelum itu nih Ci, aku mau cerita deh. Kenapa aku bosen banget Ci online school. Bosan kenapa? Cuma nonton laptop 6 jam, capek kepala, capek mata. Padahal si Paula kalau nonton drama Korea 6 jam pasti dia kuat. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih, Cici punya kabar baik. Apa tuh Ci? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bilang kalau semua sekolah di seluruh daerah akan dibuka mulai Juli 2021 nih. Apalagi Ci infonya? Menurut Nadiem, setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan rampung, semua sekolah akan didorong untuk belajar tatap muka. Nah teman-teman, apa sih hal yang bikin kalian bosan di online school? Tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya aku sih karena dengerin guru yang super bawel itu. Kalau Cici apa? Karena kalau bimbingan skripsi cuma bisa by chat nih, jadi nggak leluasa bimbingannya. Oh gitu ya Ci. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat walaupun kita kuliah ataupun sekolah online sambil berdoa supaya Indonesia cepat pulih. Nah teman-teman, aku jadi inget nih satu ayat yang nguatin aku selama online school ini. Apa Aku tuh, Pal? bacain ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mantap, jadi sambil berdoa supaya Indonesia cepat pulih, teman-teman jangan lupa untuk pakai masker dan cuci tangan. Menjaga jarak dan tetap berdoa. Nah teman-teman, sekian dari segmen Bisik kita kali ini. Sampai jumpa di Bisik, Bincang Asik Jeremia Generation. Bye-bye. Terima kasih untuk pelayanannya Kak Yudit atas pemberitaan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami boleh dengar firman-Mu ya Bapa. Sebenarnya kami berdoa Tuhan buat Kak Yudit Tuhan. Kami berkati kehidupannya Tuhan. Tuhan berkati dimanapun yang berada Tuhan. Aspek kehidupannya, pekerjaannya, biar apapun yang dilakukan selalu berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berdoa Tuhan buat Jeremia Generation ya Tuhan. Kami pakai Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan, biar jadi anak-anak terang, biar jadi anak-anak yang selalu jadi dampak buat orang-orang sekitar kami ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan biar bangsa Indonesia Tuhan cepat pulih Tuhan dari COVID ya Bapak. Kami berkati pemerintahannya Tuhan dari atas sampai yang terbawah. Biar pemerintahan ini Tuhan bisa berjalan sesuai misi-misi-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri,
ibadah hari ini biar kami mau siap terima berkat melalui hamba-Mu. Yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita doa berkat. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Terimalah damai sukacita kasih karunia yang berlimpah-limpah melalui persekutuan manis penghiburan pertolongan dari Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di on permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. God bless you teman-teman. Bersama